Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Purnomo di channel. Kita sudah lama tidak ngupload video ini teman-teman. Sekarang kita mau ngupload video liburan pulang ke kampung halaman lewat jalur laut. Sekarang kita berada di depan loket tadi, itu loket KM Dharma Kencana 7. Setelah mendapatkan roket, kita check in, masuk. Nanti kita akan jalan ke hanggar menuju ke ruang tunggu teman-teman. Jadi ruang tunggunya itu ada di atas. Kita lagi jalan menuju, ini adalah pelabuhan Soekarno-Hatta Semarang. Kok Semarang lagi? Makassar teman-teman. Kita lagi di Makassar ini teman-teman. Jadi sekarang setelah dari check in itu tadi, kita masuk ke ruang tunggu ini. Ruang tunggunya masih baru teman-teman, lihat ada liftnya. Ruang tunggunya sangat mewah teman-teman. Kebetulan saya karena masuknya tadi itu duluan, jadi masih kosong. Tapi ini nanti kalau sudah masuk itu mungkin ada 1.300 penumpang teman-teman. Tadi di data manifestnya itu tertera begitu sekitar 1.300-an. Jadi mungkin akan penuh kalau sudah ini. Nah, sekarang kita mencoba keluar untuk melihat bongkar yang memuat. Ini kapalnya KM Dharma Kencana 7 teman-teman. Ini sudah mulai masuk truk-truk. Jadi mereka itu masukin truk dulu, mengisi area dari bawah dulu. Setahu saya sih truk ini nanti akan ada 2 lantai, dari bawah dan ada di dek bawah dan dek bawahnya lagi, dek pertama dan dek kedua. Di depannya ada kapal cermai lagi bongkar itu teman-teman. Jadi kapal itu kalau bongkar menggunakan kren kapal. Itu kerennya masih jalan. Oh, itu bukan bongkar teman-teman, ini ternyata muat. Jadi dia ambil barang dari bawah ke atas. Ini kapal cermai Jakarta ini, kayaknya tujuannya juga sama, ke arah Jakarta. Sekarang kita lagi menunggu untuk dipanggil untuk boleh masuk. Sementara ini penumpang belum boleh masuk, jadi yang boleh masuk cuman kendaraan-kendaraan darat seperti truk, mobil, kayaknya motor belum boleh. Kita masih menunggu dipanggil untuk penumpang. Biasanya sih penumpang itu di data tiketnya itu jam 5 sore teman-teman. Kita mulai dari Makassar. Sekarang masih ada truk yang mau masuk nih, dia masuk dari belakang. Banyak mungkin saya lihat itu kalau mau masuk itu ternyata ya semuanya itu antri satu persatu dari mulai belakang, terus petugasnya akan mendata, baru setelah petugasnya mendata semua sudah siap ready, baru kita dikasih masuk. Bayangkan teman-teman, truk sebesar itu bisa masuk ke kapal ini segede apa ya teman-teman. Tapi aku belum tahu lihat karena saya belum pertama kali naik kapal ini. Nanti kita coba lihat di dalamnya seperti apa. Apakah di dalamnya sangat luas? Harusnya sih sangat luas karena truk-truk besar aja bisa masuk. Ini ada truk bawa apa ini? Perhatian trans masuk. Bawa apa itu? Mau ke Jawa juga itu. Mau ke Tanjung Perak. Jadi nanti di tiketnya itu tertulis itu kita sampai Tanjung Perak itu hari ini tuh hari waktu saya mau video ini hari Selasa sore teman-teman. Ini tuh sekitar jam 4 sore. Ini sekitar jam 4 sore. Nanti kita masih menunggu bongkar muat. Nanti mau jalan itu sekitar jam 9 malam. Jam 9 malam itu nanti baru bisa jalan kayaknya teman-teman. Biasanya itu kan lama dia lama ngatur ininya tuh, truknya itu lama baru kita bisa pilih. Nah, ini para penumpang sudah boleh masuk teman-teman. Ini tadi truknya itu bukan berarti sudah selesai ya teman-teman. Jadi truk yang di dak depan itu sudah penuh. Nah, kalau truk di dak depan itu sudah penuh baru penumpang boleh naik. Nanti setelah penumpang naik
itu naik lagi truknya memenuhi bak dak yang arah ke belakang teman-teman. Jadi begitu. Jadi ini sudah mulai pada masuk para penumpang manusianya. Ini mulai dari macam-macam lah, mulai dari ekonomi no seat no bed, udah ekonomi duduk, mulai dari ekonomi tidur, mulai dari kelas 2, mulai dari kelas 1, mulai dari VIP, semua harus masuk sini teman-teman biasanya, karena pintunya kayaknya cuma satu. Kita masuk dulu terus ke dalam, nanti ke deck. Nah setelah ke dalam itu kita akan ketemu ini teman-teman, eskalator. Jadi di dalam kapalnya itu ada eskalatornya teman-teman. Tapi karena ini musim liburan, Dharma Kencana 7 itu sangat ramai, itu penuh banyak orangnya. Itu mereka itu ada yang langsung mencari tempat untuk duduk dan ada pula yang menuju ke kamar-kamar mereka. Sekarang kita naik ke atas. Gitu, hari sudah mulai sore teman-teman, sudah sekitar jam 6 ini kapan mungkin. Ini adalah area belakang teman-teman, area jangkar, dimana ini ada tali-tali yang biasa ngikat kapal itu ke pinggir teman-teman. Jadi nanti kalau sudah mungkin sudah selesai semua muat mobil sama truk-truknya itu, nanti jangkar-jangkarnya itu akan dilepas. Ini lautnya tenang teman-teman, bismillah, semoga selamat sampai tujuan. Tetap tenang begini lautnya supaya tidak terlalu terasa. Kapalnya sangat luas teman-teman, ada berapa tingkat itu saya nggak ngitung, tapi yang jelas ini kapal ini luas. Nanti kita video sampai malam ya teman-teman, dan kita percepat aja, ini sudah malam teman-teman. Nah sudah malam, sudah mulai mau jalan. Nanti kalau sudah mulai mau jalan itu biasanya kapal itu mau bergetar, nanti dia akan ditarik takbut untuk belok. Nah ini adalah proses tutup pintunya teman-teman. Pintu tadi yang tadi waktu sore itu kan ada pintu tuh warna biru, nah itu ditarik sama hose ini teman-teman. Jadi hose ini ada beberapa seling yang menghubungkan ke bawah. Nanti bapak-bapak ini yang mengoperasikan hose ini nanti akan menunggu sampai pintunya benar-benar tertutup. Pintunya tertutup itu cepat teman-teman, sekitar nggak sampai 2 menitan kali ya. Nah itu dia bisa ketutup sempurna sampai ke atas karena ditarik pakai alat. Pintunya ini ditarik pakai alat, ini masih muter terus. Jadi itu dia tuh narik ini teman-teman, narik selingnya terus ditarik ke atas, terus ditarik ke atas terus sambil diperhatikan. Itu yang bapak-bapak yang pakai itu safety ini sama ini, dia mengontrol apakah mesin ini bergerak sebagaimana mestinya. Ini bebannya cukup berat teman-teman, karena aku lihat pintunya itu kan besar sekali, baru dia baja teman-teman. Itu kayaknya baja berat, makanya ini harus ditarik pakai hose. Mungkin kalau pakai orang bisa satu kampung ini teman-teman, karena pintunya itu mungkin berat sekali. Jadi dia ditarik terus. Di depan situ itu ada orang itu yang kecil teman-teman, nah itu dia adalah mengawasi jalurnya pintu, apakah pintu itu menutup tidak ada halangan atau bagaimana. Itu nanti dia menutup engsel. Jadi di situ ada engselnya teman-teman, di ujungnya itu ada engselnya, itu sudah mulai kelihatan. Itu yang warna biru yang naik-naik ini itu pintu teman-teman. Ini itu pintu teman-teman, itu teman-teman. Itu jadi udah mulai naik. Jadi nanti kalau sudah mulai stop, dia akan menabrak kayak piston pneumatik begitu teman-teman. Jadi piston pneumatik itu sebagai otomatis bahwa pintu itu sudah sampai. Dia akan mematikan sensor penggerak hose-nya. Jadi kalau kita melihat ini adalah sistem yang sangat rumit menurut saya sih teman-teman. Jadi dia ditarik sama hose dengan kekuatan yang sangat besar untuk menarik dua pintu itu. Pintunya sudah mulai tertutup teman-teman. Itu pintunya yang warna pintu, itu pintu yang tadi yang buat naik turunnya
kendaraan. Jadi ini nanti akan dibuka lagi kalau sudah sampai di Tanjung Perak Surabaya. Nanti kita akan lihat. Nah ini adalah jangkar teman-teman. Ini adalah bukan jangkar ya, tali yang untuk mengikat ke dermaga teman-teman. Jadi dermaga itu kan ada tempat ikat talinya itu. Lah ini ditarik pakai ini teman-teman. Jadi ini untuk parkir teman-teman. Kayaknya ini kapal sudah mulai mau jalan karena semuanya sudah mulai dilepas. Di arah kejauhan itu teman-teman kayaknya terlihat ada kapal mau sandar teman-teman. Itu yang warna putih itu ada kapal mau sandar itu kayaknya teman-teman. Jadi itu kapal nanti sandar berdasarkan urutannya. Tapi ini kapal ini sandarnya dia nggak sandar sendiri teman-teman. Dia kayaknya itu dorong sama takbut. Takbut itu kapal kecil yang punya mesin besar yang tugas dia itu untuk mendorong sama mengatur badan kapal sampai ke pinggir dengan sempurna. Karena kapal besar itu biasanya kalau parkir sendiri susah teman-teman. Nah ini kita sudah masuk teman-teman. Ini area kamar ekonomi tidur teman-teman. Ini area kamar ekonomi tidur teman-teman. Jadi tidurnya ada bednya begitu, naik turun begini teman-teman. Nah begitu teman-teman, ada satu ada dua. Sekarang kita sudah sampai di Tanjung Perak teman-teman. Tanjung Perak itu salah satu pelabuhan tersibuk. Bayangkan teman-teman, itu banyak sekali kapal karena di satu pelabuhan ini ada kapal tanker, ada kapal minyak, ada kapal barang jadi satu. Ini adalah area dalam KM Dharma Kencana 7 teman-teman. Karena kita sudah mulai mau pulang, jadi sudah mulai banyak orang-orang yang berkemas-kemas. Itu ada yang duduk-duduk, ada yang lari-lari. Itu kita sudah mulai jalan mau berkemas-kemas. Ini kamar kelas 1 teman-teman. Jadi kita tidur di sini kemarin teman-teman. Tadi malam kita tidurnya di sini. Kita kebetulan dapat kamar kelas 1. Kamarnya bagus ya teman-teman. Nah itu sudah kelihatan Tanjung Perak. Ini ada 2 bed, ada televisi, ada kursi, ada pengatur suhu ruangan. Ya begitulah teman isinya. Itu 2 bed, kiri sama kanan. Terus kamar mandinya sendiri teman-teman. Di dalam kamar mandi ada shower, ada WC duduk, ada pemanas, pakai shower seperti biasa teman-teman mandinya. Tapi bersih teman-teman. Ini kapalnya menurutku sih bagus, worth it lah gitu kalau kata-kata orang itu. Nah ini barang-barangku teman-teman. Ini barang-barang ini ada isinya ya, ada oleh-oleh buat anak-anakku teman-teman. Ini sudah kita video area luar teman-teman. Kita sudah pagi. Ini adalah area safety kapal teman-teman. Jadi mungkin di kebanyakan kapal itu punya kayak begini. Ini namanya nggak, kurang tahu juga nama aslinya apa sih. Setahu saya sih skoci. Pokoknya dia itu isinya itu kayak kapal kecil-kecil gitu teman-teman kalau dibuka. Tapi saya kurang begitu paham. Cuma setahu saya sih isinya begitu. Itu untuk emergensi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi ya kita berharapnya tidak terpakai Pak. Tapi ini adalah wajib harus ada. Tapi ya kita tidak mengharapkan untuk dipakai. Seperti itu. Jadi itu mataharinya sudah bagus ya teman-teman. Sunset atau sunrise itu kalau pagi itu teman-teman. Pokoknya begitulah. Saya kurang begitu tahu karena maklum kita bukan Gen Z. Kita adalah Gen B. Nah sekarang kita ke hanggar depan lagi teman-teman. Kita di depan melihat ada kapal tanker yang masih ditarik sama takbut. Dia mau keluar teman-teman. Nah ini kalau kapal ini keluar nanti kita mau sandar teman-teman di situ. Makanya kita menungguin kapal ini keluar. Nah, ini keluar kapalnya lagi tarik tuh. Dan nanti kapal ini sekitar 5-10 menit mungkin sampai keluar lah, baru kapal kita masuk ke situ sandar. Jadi kayak gantian begitulah teman-teman. Itu lihat teman-teman, penuh teman-teman. Ini bisa dibilang Hormuznya Indonesia teman-teman, karena
kayaknya nih semua lewat sini mungkin ya. Setahu saya sih tidak ada pelabuhan yang untuk kapal komersil yang untuk manusia ya kalau di Semarang. Jadi saya kan pulangnya di daerah Pekalongan, jadi kalau mau turun dari Makassar itu harus ke Surabaya atau ke Jakarta. Tapi kalau ke Jakarta kan terlalu jauh, jadi kita turunnya di Tanjung Perak, Surabaya. Karena kalau di Semarang itu setahu saya sih belum ada, nggak tahu kalau sudah ada, tapi setahu saya sih belum. Kita sambil lihat kapal tanker yang ditarik teman-teman itu dia. Jadi kapal itu kalau yang sudah kategorinya yang besar-besar itu memang tidak bisa parkir sendiri teman-teman. Dia itu harus ditarik sama kapal lain untuk mendapatkan haluannya itu susah. Nggak tahu sih kenapa dia harus ditarik, cuma mungkin karena dia kan kemudinya itu kecil di belakangnya, jadi nggak bisa kalau langsung belok 190 derajat atau 90 derajat, jadi kayaknya susah ya. Dia harus ditarik kiri kanan nanti sampai batas yang diizinkan baru bisa keluar.